Emang udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Maka ketua kelas disiapkan. Ista'idu iqra'u doa. Tasliman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Anak-anak, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ibu baik. Alhamdulillah, masih pada puasa. Alhamdulillah bu nggak batal. Masalahnya lemas gak sekarang? Alhamdulillah lemas. Tadi pada sahur gak? Alhamdulillah enggak. Nggak sahur. Sahur kok. Kan sekarang menjelang siang-siangnya gitu ya, panas-panasnya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat kalian pada hari ini. Amin. Ya. Kita lanjutkan pembahasan ya. Oke. Kemarin ngejelasin apa? Oh, sekarang kita ini. Sekarang kita masuk ke semester 2 kan. Nah, udah baca-baca sebelumnya mengenai materi ini? Udah. Ini udah dipelajari. Nah, kita mengulang lagi ya sedikit. Nah, pada bab 9 ini kita akan membahas tentang seharusnya kita menghindari perbuatan yang syirik. Ada yang tahu syirik itu apa? Syirik? Ya. Ada yang tahu lagi syirik itu apa? Iri. Iya, kita lanjut saja. Nah, secara logo atau bahasa, syirik ini berasal dari bahasa Arab yang berarti asyirku, yang mempunyai makna yaitu ta'addudul alihati yang artinya kemusyrikan. Nah, al-masyriku sekutu atau peserta, an-nasibu bagian, asyirkatu wasyarikatu persekutuan atau perseroan. Nah, secara istilah ini syirik itu diartikan yaitu perbuatan atau anggapan atau iktikad menyekutukan Allah SWT dengan yang lain, seakan-akan ada yang Maha Kuasa di samping Allah. Nah, jika kita ambil dari pengertian dari istilah menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang Maha Kuasa dibanding Allah. Nah, apa sih Kak maksudnya? Nah, maksudnya itu kita mempunyai kepercayaan atau i'tikad ya, bahwa kita itu mempercayai selain dari Allah. Nah, syirik ini secara garis besar ini apa mempunyai arti seperti itu saja? Next Pak. Next word. Nah, syirik ini termasuk dosa-dosa yang besar. Syirik ini termasuk dosa yang Besar. Apa buktinya bahwa syirik ini adalah dosa yang besar? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 40. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sadaqallahul 'azim. Kan harus lengkap ya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berarti artinya perempuan. Ayo mangga. Sok, tuh, ayo, maju. Ya, ya, enggak ada. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sendiri dan Dia mengampuni segala dosa yang
yang selain dari syirik itu barang siapa yang menghendakinya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, dari kesimpulan ayat Quran ini, yaitu Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang lain selain dosa syirik. Nah, saking besarnya, saking tidak ada tandingan dosa yang paling besar dibandingkan syirik. Karena apa? Karena syirik ini mempengaruhi i'tikad dan ketakwaan kita kepada Allah. Belum mengerti maksudnya. Next lagi. Nah, di sini ada hadis tentang syirik. Pernah baca hadis ini? Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang bisa baca? Sekarang dari apa? Ayo baca. Kata yang tidak, ada yang di pinggir. Ayo. Yuk dibantuin. Ayo. Kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak mau. Ya udah dari Iwan lagi. Ada yang satu lagi. Ayo. Siapa namanya? Siapa? Iya, Iskandar. Ayo. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayo dan anta ja'alallah ini dan khalaqallah. Nah, sudah segitu dulu aja. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kakak nyebutin nama Rasulullah harus dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayudan bi'azamu, qala anta ja'alallahu ini dan wa khalaqaka. Saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa apakah yang paling besar? Nah, Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah yang telah menjadikanmu. Nah, kultu summa ayun. Saya bertanya lagi, dosa apa lagi? Gitu kan? Terus Rasulullah menjawab, antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Rasulullah menjawab, membunuh anakmu karena takut makan bersamamu atau sengsara. Nah, selanjutnya ayo, apa lagi gitu kan? Dosa apa lagi ya Rasulullah? Nah, Rasulullah itu menjawab, amtuzanya bihalilati jarika, berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini diriwayatkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bisa kita ambil kesimpulan. Nah, yang akan garis bawah lagi, dosa pertama yang paling besar adalah antaja'allah ini dan bahwa khalaqaka, yang artinya menyekutukan Allah yang telah menjadikanmu. Lanjutkan. Nah, di sini itu ada macam-macam arti syirik. Nah, macam-macam bagian syirik maksudnya. Nah, yang mana? Yang pertama itu ada syirik akbar. Ada yang tahu arti akbar itu apa? Besar ya, besar. Nah, syirik akbar ini biasa disebut dengan syirik jali. Apakah itu jali? Nah, jali itu artinya nyata. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya, yang kedua itu ada syirik asghar. Akbar besar. Asghar bukan dari akbar apa artinya? Nah, kecil. Atau syirik khafi yang artinya, kalau syirik jali kan nyata, kalau syirik khafi kebalikan dari nyata apa? Palsu. Samar? Kayak jodoh. Ya kan, jodoh itu masih akal gitu. Ini dong, jangan terlalu tegang. Nah,
menganggap ada Tuhan selain Allah. Allah. Contohnya apa sih? Yaitu menyembah selain Allah, menyembah berhala. Terus jadi orang kafir mah udah puguh gitu kan? Ngerti puguh? Udah ketahuan bahwa itu adalah berbuat syirik. Nah, salah satu contoh dari menganggap ada Tuhan selain Allah yaitu orang kafir, yaitu dia menyekutukan Allah dengan menyembah Yesus yang kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu menganggap ada sesembahan selain Allah. Nah, menganggap ada sesembahan selain Allah itu seperti yang kayak tadi, menyembah berhala, percaya kepada hal-hal yang tidak di luar logika seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menganggap Allah punya anak atau mengingkari kekuasaannya. Nah, dari pernyataan ini bahwa Allah telah menegaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga yaitu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Nah, yang selanjutnya yaitu syirik asghar atau syirik kecil yang bisa disebut syirik khafi. Nah, contohnya itu riya. Tahu riya? Riya melakukan sesuatu kebaikan bukan karena Allah. Nah, apa sih? Gimana sih contohnya riya? Nih, sepertinya gini. Kak Rifki, kenalin namanya Kak Rifki. Namanya siapa? Iya, Suhaida. Kak Rifki ini mau bersedekah. Nah, bersedekahnya itu mumpung banyak kan mau bersedekah kebenaran ada Suhaibah biar disangka gitu kan, gue itu soleh gitu. Nah, jadi Kak Rifki ini bersedekahnya secara riya, jadi gini sedekahnya supaya kelihatan sama Suhaibah gitu, ngerti? Kalau enggak, kalian ini sepertinya punya HP baru. Nah, punya HP-nya itu kayak dipamerin gitu loh ke temannya. Gue dong punya HP baru gitu. Itu namanya riya. Nah, itu secara tidak terpikir oleh kita itu sudah termasuk syirik asghar. Nah, ini hati-hati dalam syirik yang satu ini. Itu terkadang diri kita itu sering melakukannya, betul nggak? Pasti ada gitu keria-riaan dalam diri kita, betul nggak? Nah, itu ada yang ngantuk ya? Oh. Nah, yang kedua itu contoh lain itu menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan seperti dokter ya. Misalnya gini, wah, kalau misalnya aku nggak berobat ke dokter, pasti nggak akan sembuh. Itu termasuk syirik asghar. Seharusnya dengan perantara dokter, hakikatnya Allah yang menyembuhkan kita menjadi sembuh. Nah, jadi kita harus meluruskan pola pikir kita seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia contoh-contoh orang yang berbuat syirik. Nah, ini syirik dosa paling besar, kezaliman terbesar, yaitu tuh yang percaya sama dukun-dukun itu adalah termasuk perbuatan yang syirik. Nah, ini apa? Paranormal. Waktu dulu Mama Lauren bilang kiamat tahun berapa? 2012 semakin dekat dan akan terjadi merenggut nyawa kita gitu kan. Nah, buktinya Mama Lauren duluan yang meninggal, betul? Kalau kita udah kiamat belum? Alhamdulillah kan belum. Nah, selanjutnya yaitu nancep-nancepin paku ke boneka apa namanya? santet atau pelet guna-guna kayak gitu kan. Nah, jangan sampai nih Bang Rifki pengen ke ada Suhaibah. Ya udah sekarang aja gitu kan. Nah, ini termasuk perbuatan yang syirik Rifki. Nah, selanjutnya yaitu ini nih Syria emang. Jadi misalnya
panas ya gitu. Selanjutnya bangkit. Nah, ada bahaya perbuatan yang syirik. Apa dampak dari perbuatan syirik ini? Yaitu amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Nah, kalaupun kita rajin ibadah, kita bertahun-tahun sholat, melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah, ya akan lenyap sia-sia gitu. Nah, yang kedua itu orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Nah, orang-orang musyrik ini teman-teman gak akan kuat, gak akan bisa terima kalau orang yang kita benci itu bahagia. Pasti selalu ada cara untuk membuat seseorang itu menjadi terpuruk seperti itu. Jadi dalam hati mereka itu gak akan ada kata bahagia melihat kebahagiaan orang lain gitu. Malah mereka akan merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, enggak? Siapa namanya? Hanum Jahanam enggak? Terima kasih. Nah, yang artinya itu sesungguhnya orang-orang kafir yang di ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-seburuknya makhluk. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, nah, cara menghindari perbuatan yang syirik. Nah, cara menghindari perbuatan syirik itu yaitu selalu menegakkan sholat. Nah, sebagaimana sholat adalah misalnya agama. Jadi kalau kita selalu melakukan sholat yang benar sesuai cara fikih yang telah kita pelajari, maka kita akan terjauhi dari bahaya keji dan mungkar. Nah, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita sering sholat, sering beribadah kepada Allah, kita akan selalu bertakwa kepada Allah. Jadi setiap hal-hal yang bersifat buruk, bersifat negatif, kita akan pertama kali menyadari bahwa oh, itu perbuatan yang salah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Nah, di antara dosa-dosa yang lain. Nah, yang keempat yaitu selalu mengingat Allah dimanapun berada. Nah, jadi ketakwaan, ketauhidan kita harus segera dimurnikan kalau misalnya kita sudah merasakan bahwa kita itu sudah melakukan perbuatan syirik seperti itu. Lanjut. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jauh ini? Sudah jelas? Ya udah. Kakak yang nanya deh ya, biar nggak ngantuk. Tadi kan kata pengertian dari pengertian macam-macam syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik akbar atau syirik jali. Yang artinya jali itu nyata. Ya. Yang kedua ada syirik asgor atau syirik hobi ya. Yang artinya sudah ngerti ya. Jadi kita belajar ya dalam diri kita itu bahwa sedikit apapun, mau syirik akbar ya, nauzubillah, atau terutama sekarang syirik asgor. Nah, dari keriaan itu loh yang harus kita bantas, yang harus kita tepis gitu loh. Jadi jangan pernah kalian sedikit pun merasa kalian itu paling ini gue loh gitu. Gue orang ada, gue orang kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian membuli teman kalian sendiri seperti itu. Kita tuh siapa sih? Kita tuh cuma punya Allah gitu loh. Kita dihidupkan oleh Allah, digantikan juga oleh Allah. Jadi jangan sekecil apapun, sebesar apapun kita itu adalah di bawah dari Allah. Kita adalah makhluk Allah.
Belum berhasil ya? Habisin dulu deh. Hanum Mulia Latifah, Sohaibatul Aslamiyah, Siti Masanta, Marwatu Aprilia, Lailatun Nafilah, Iskandar Zulkarnain, Agung Gumelar. Alhamdulillah ya, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan pada pelajaran hari ini sedikit atau lebihnya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dan kalian bisa mengamalkan di kemudian hari atau di lingkungan rumah kalian. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.